Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan tetap selalu sehat dan bersemangat anak-anak ya. Ini adalah materi MPLS yang kedua. Setelah tadi pagi kalian mendapatkan materi yang pertama ya. Ini adalah materi yang kedua ya. Tetap bersemangat anak-anak ya, seperti moto sekolah kita. Sekolah kita punya moto anak-anak ya. Motonya apa? Motonya adalah everyday we do best, stay safe and healthy ya. Apa maksudnya? Maksud dari moto itu adalah bahwa setiap hari kita harus menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Sekarang sudah baik, besok kalian harus menjadi siswa-siswa yang lebih baik lagi. Dalam hal apa? Dalam hal apapun anak-anak ya. Contoh misalnya dalam proses belajar, membantu orang tua dan sebagainya. Dan tentunya kalian juga harus tetap menjaga kesehatan kalian anak-anak ya, mematuhi protokol kesehatan yang ada. Harapannya apabila besok sudah waktunya masuk, kalian benar-benar sehat ya, dan bisa mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik. Oke, anak-anak yang hebat, sebelum saya memulai materi kita hari ini ya, saya akan memperkenalkan diri saya. Ya, nama saya adalah Ibu Ening Tias Salustiawati. Ya, tetapi dalam hal ini kalian bisa memanggil saya dengan panggilan Mem Salus. Kenapa Mem? Karena saya adalah guru yang mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Sebenarnya Mem itu sendiri punya arti ibu sama ya. Tapi karena saya ingin lebih membuat kalian familiar dengan istilah bahasa Inggris, jadi saya mohon kalian bisa memanggil saya dengan panggilan Mem seperti itu. Jadi Mem Salus demikian anak-anak ya. Oke, baik. Dalam hal ini saya tidak akan menjelaskan materi bahasa Inggris anak-anak ya. Materi MPLS kita yang kedua adalah tentang wawasan wiyata Mandala. Ya, apa yang dimaksud dengan wawasan wiyata Mandala? Ada yang sudah pernah mendengar atau bahkan membaca buku-bukunya. Ya, intinya di pembelajaran hari ini saya akan memaparkan, mencoba mengenalkan seperti apa sih lingkungan sekolah tercinta kita. Ya, lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Pucuk itu seperti apa? Ya. Baik, hal pertama yang akan saya jelaskan anak-anak, ya ini. Yang pertama, adakah perbedaan ya pembelajaran pada waktu kalian di tingkat dasar dengan sekarang yang di SMP? Beda enggak ya? Beda ya, ada bedanya ya. Dari mana? Yang pertama dari seragamnya. Seragamnya saja sudah berbeda anak-anak ya. Kalau dulu kan SD seragamnya putih sama merah ya, kalau SMP putih sama biru bawahnya, sudah berbeda ya. Nah, terus ini ya ada yang namanya starter pack. Jadi starter pack itu apa? Starter pack itu adalah bekal yang harus kalian siapkan pada waktu besok ada pengumuman kalian bisa masuk sekolah di new normal ya. Nah, bekal apa saja yang harus kalian bawa? Yang pertama anak-anak, ada face shield. Nah, face shield itu apa? Pelindung wajah. Ya, face shield itu adalah pelindung wajah. Seperti ini bentuknya. Nanti kalian akan diberi oleh sekolah. Ya, face shield. Nah, yang kedua, ya, ada masker. Masker ini harus kalian pakai dari rumah, tetapi harapannya di dalam tas kalian juga tersimpan masker cadangan. Takutnya nanti pada waktu di sekolah tali masker kalian lepas ya. Kalau sudah lepas kalian tidak membawa masker cadangan, nah ini takutnya beresiko anak-anak ya. Jadi kalau kalian sudah membawa dari rumah, tinggal dipakai lagi masker cadangannya. Demikian ya. Selanjutnya bekal yang harus kalian persiapkan ada hand sanitizer, ada vitamin, tisu basah, ya, perlengkapan ibadah, dan bekal makan dan minum, ya, bisa berupa makanan berat ataupun snack makanan ringan, ya. Terserah kalian nyamannya seperti apa. Pada waktu istirahat bisa kalian nikmati bekal kalian masing-masing. Anak-anak sebenarnya di depan kelas kalian itu sudah disediakan wastafel untuk cuci tangan. Jadi kalau kalian merasa
khawatir ya, segera cuci tangan. Sudah ada di depan kelas kalian masing-masing. Bahkan di beberapa area di sekolah kita itu sudah banyak sekali wastafel. Bisa kalian pergunakan dengan baik. Demikian ya. Bisa dimengerti anak-anak ya. Jadi besok apabila sudah ada pengumuman masuk ya, bekal yang harus kalian siapkan diantaranya ini. Nanti bisa disampaikan kepada orang tuanya untuk dibantu mempersiapkan ya. Nah, setibanya kalian di sekolah ya, kalian harus sudah berjalan dengan berjarak seperti ini anak-anak ya. Jadi untuk tempat jalannya antara siswa laki-laki dan perempuan berbeda ya, dan harus berjarak sekali lagi. Nanti ada Bapak Ibu guru yang akan mengukur suhu tubuh kalian ya. Apabila dirasa suhu tubuhnya normal, kalian bisa menuju sekolah. Nah, tapi setelah ini kalian harus cuci tangan anak-anak ya. Intinya pokoknya harus sering-sering cuci tangan. Demikian ya. Jadi kalau kalian merasa badannya kurang enak ya, atau tiba-tiba demam di rumah, tiba-tiba pusing, nah lebih baik izin saja. Dan setelah itu beristirahat di rumah. Kalau besok sudah baikan, baru boleh bersekolah kembali. Demikian anak-anak ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya yang akan saya jelaskan beberapa mata pelajaran di SMP. Ya, lebih banyak ternyata daripada SD ya. Nah, harapannya mata pelajaran yang semakin banyak kalian pelajari, kalian harus menjadi anak-anak yang lebih pintar dari sebelumnya. Ya, ada apa saja materi pelajaran di tingkat SMP? Yang pertama ada pendidikan agama Islam, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Arab, matematika, PPKN, ya, ada pendidikan jasmani atau olahraga, IPA. Di dalam ilmu IPA nanti ada biologi dan fisika, ada IPS, di dalamnya ada ilmu sejarah dan akuntansi, seni budaya, prakarya, dan TIK, ya. Bedanya anak-anak dengan SD, kalau SD itu kalian akan diajar dengan guru kelas ya. Tapi kalau di tingkat SMP gurunya berbeda-beda ya. Contoh kecilnya saya ini mengajar bahasa Inggris, saya tidak mengajar mata pelajaran lain ya. Jadi lebih bervariatif, lebih menyenangkan. Dan sebagai info buat kalian bahwa Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah kita adalah Bapak Ibu guru yang berkompeten, sangat berkompeten. Jadi luar biasa dan baik-baik semuanya, ramah-ramah. Jika kalian ingin bertanya itu sangat dipersilahkan anak-anak ya. Jadi tolong dimanfaatkan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita ini, kan bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Kalian yang ingin bisa ilmu apa, silakan bertanya secara langsung. Kami Bapak Ibu guru akan merasa senang anak-anak. Kami tidak akan merasa menganggap anak-anak yang sering bertanya itu berarti anak-anak yang nggak bisa, bukan ya. Tapi anak-anak itu benar-benar anak-anak yang kepingin bisa, kepingin pintar ya. Bisa dipahami anak-anak ya? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa fasilitas sekolah yang bisa kalian pergunakan. Nah, yang pertama, di foto yang pertama ini ada ruangan perpustakaan. Ya, coba dilihat anak-anak ya, ruangannya sebegitu menariknya ya. Kan pasti segera pengen kesini kalau misalnya sudah masuk di sekolah kita. Iya, ruangannya sangat nyaman anak-anak ya. Di sana ada berbagai macam jenis buku yang bisa kalian pinjam. Setelah itu kalian baca atau boleh dibawa pulang juga boleh. Kalau kalian ingin membuktikan kenyamanannya, bisa pada waktu masuk silakan segera menuju ruang perpustakaan ya. Selanjutnya ada laboratorium IPA. Ya, ini tempat dari laboratorium IPA. Ini biasanya dipergunakan oleh Bapak Ibu guru yang mengajar bidang studi IPA. Ya, ini nanti ada berbagai macam jenis alat praktikum. Ya, harapannya nanti kalian kalau sudah dibawa ke laboratorium IPA, kalian semakin paham karena sudah langsung mengenal alatnya. Ya, kalian yang pembelajaran akan lebih menarik kalau berada di sini ya. Demikian. Selanjutnya ada laboratorium komputer. Komputernya banyak ya anak-anak ya.
Yes. Ya, ini. Jadi laboratorium komputer. Ya, komputernya banyak sekali di sini anak-anak ya. Nah, kalian yang ini materinya bidang studinya TIK anak-anak ya. Biasanya Bapak Ibu guru yang mengapu atau mengajar TIK akan sering bawa kalian ke sini ya. Jadi kalian yang sebelumnya belum bisa mengoperasikan komputer dipastikan akan bisa ya. Tetapi syaratnya apa anak-anak? Syaratnya kalian harus tetap belajar. Kalau semangat kesini tapi tidak pernah belajar ya sama aja, nggak bisa nanti ya, tetap harus bersemangat untuk belajar. Yang kedua ada ruangan UKS, unit kesehatan siswa. Ini fungsinya apa? Kok ada tempat tidurnya? Jadi ini fungsinya adalah apabila kalian merasa tiba-tiba di sekolah pusing, kurang enak badan, kalian bisa segera menuju ke ruangan ini. Nanti ada petugas yang akan memeriksa kesehatan kalian, apakah nanti dikasih obat, disuruh beristirahat, atau bahkan nanti disuruh pulang ya. Jadi sekali lagi, kalau kalian merasa tidak enak badan, segera menuju ke ruang UKS ya. Selanjutnya anak-anak, saya akan mencoba menjelaskan beberapa kegiatan sekolah yang akan kalian lakukan ya. Yang pertama, yang juga sudah pernah kan lakukan pada waktu di SD sama ya, ada upacara bendera dilaksanakan pada hari Senin ya, tetapi jamnya lebih pagi anak-anak, jam 7 kurang seperempat. Jadi nanti bisa dikira-kira anak-anak, kalau hari Senin berarti saya bangunnya jam berapa ya supaya tidak telat. Jadi jam 7 kurang seperempat upacara sudah harus dimulai ya. Harapannya kalian menggunakan atribut sekolah lengkap ya, dari topi ya, setelah itu berdasi. Apabila kalian tidak mempergunakan atribut lengkap, nanti kalian akan dibariskan sendiri. Kalau kalian tidak mau yang demikian, benar-benar dari rumah silakan dipersiapkan sehingga tidak ada atribut-atribut sekolah kalian yang tertinggal ya. Selanjutnya anak-anak, kegiatan selanjutnya yang akan kalian lakukan yaitu kegiatan literasi. Apa sih literasi itu? Seperti yang ada di foto ini bisa kalian lihat. Nah, ini adalah foto teman-teman kalian sedang membaca buku. Itu adalah salah satu kegiatan berliterasi. Kegiatan berliterasi di sekolah itu biasanya terjadwal anak-anak ya. Terjadwal di satu minggu bisa 2 kali ataupun 3 kali di jam sebelum pembelajaran berlangsung. Nah, harapannya ini nanti kalian bisa mendapatkan pinjaman buku entah itu dari perpustakaan atau misalnya kalian di rumah sudah punya buku favorit tersendiri, selagi itu positif bisa kalian pergunakan, bisa dilanjutkan membacanya di sekolah, bahkan pada waktu istirahat ataupun di waktu-waktu luang kalian bisa kalian lanjutkan membaca. Harapannya apa anak-anak? Ya, harapannya kalian itu semuanya suka membaca. Karena kalau sudah suka membaca, itu logikanya anak-anak akan menjadi anak-anak yang lebih pintar. Iya, nggak ada ya anak yang suka membaca akhirnya jadi nggak bisa, tuh nggak ada. Jadi akan semakin pintar seperti itu ya. Dan pada waktu sekarang kalian masih PJJ anak-anak ya. Kalau PJJ itu sering kalian berada di rumah. Nah itu tolong kalian luangkan waktu ya sehari berapa jam untuk membaca buku favorit kalian. Kalau sudah suka membaca, saya pastikan anak-anak kalian menjadi anak-anak yang lebih pintar ya gitu. Kegiatan sekolah selanjutnya ada yang namanya tahfidz Quran ya. Jadi meskipun sekolah kita itu sekolah negeri anak-anak, tetapi kegiatan keagamaannya juga sangat-sangat diperhatikan ya. Kegiatan religiusnya sangat diperhatikan. Salah satunya adalah tahfidz Quran. Ini pun bisa kalian lakukan dari sekarang pada waktu PJJ di rumah. Bisa kalian lakukan setelah selesai sholat, menambah hafalan-hafalan kalian. Nanti kalau sudah banyak hafalan-hafalan yang kalian dapatkan, nanti di sekolah akan diuji dan akan dikasih sertifikat ya, seperti itu. Kalian tunjukkan pada orang tua lah betapa bangganya kedua orang tua kalian mendapatkan sertifikat tersebut ya. Jadi kalau kalian ingin membanggakan kedua orang tua kalian, segera untuk menambah hafalan-hafalan kalian dari sekarang ya. Begitu anak-anak ya. Selanjutnya kegiatan sekolah kalian ada Jumat bersih. Jumat bersih ini otomatis akan dilaksanakan pada hari Jumat
pagi hari sebelum pembelajaran berlangsung, ini akan dilakukan seluruh warga sekolah, bahkan Bapak Ibu guru juga demikian. Harapannya apa? Seluruh warga sekolah turut memelihara semua fasilitas sekolah. Kalau dari anak-anak, dari hal-hal kecil, membuang sampah tidak boleh sembarangan. Kalau setiap di antara kalian itu membuang sampah sembarangan, bisa dibayangkan seperti apa lingkungan sekolah kita, anak-anak. Nah, sekolah menjadi kotor, tidak nyaman, kan belajar pun tidak akan bisa masuk ya. Nah, kalau ingin kalian lingkungan kalian bersih, tolong kalian harus bisa membuang sampah pada tempatnya. Termasuk juga pemeliharaan seluruh fasilitas sekolah anak-anak ya. Kalian juga harus turut andil menjaga agar sekolah kita tetap bersih dan nyaman untuk dipergunakan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Pucuk. Ekstra itu tambahan ya. Jadi tambahan pelajaran setelah pembelajaran inti berlangsung. Ini ada beberapa ekstrakurikuler di sekolah yang bisa kalian pilih anak-anak. Di antaranya yang pertama adalah drum band. Drum band kita ini termasuk drum band yang luar biasa hebatnya anak-anak. Jadi drum band kita tuh sudah pernah menjuarai tingkat provinsi. Jadi kamu yang suka atau menginginkan bisa memainkan salah satu alat musik di drum band atau menjadi mayoret, saya pastikan anak-anak kalian yang belum bisa akhirnya jadi bisa, bahkan akan sangat menikmati. Syaratnya apa? Kalian bisa mengikuti latihannya dengan serius ya dan continue ya, demikian. Selanjutnya ada ekstra tari. Ya, ekstra tari. Kalian yang suka tari, ini pengajarnya juga sangat handal ya, penuh inovasi. Jadi dipastikan kalian yang sebelumnya tidak bisa menari akhirnya bisa menari. Pasti anak-anak ya. Baik, selanjutnya ada ekstra banjari. Kalian suka menyanyi, bersolawat, menggunakan alat-alat musik banjari seperti ini, ya, kalian bisa mengikuti ekstra ini. Selanjutnya ada ekstra pencak silat. Ya, ini baik laki-laki maupun perempuan bisa mengikuti anak-anak ya. Ini meskipun fotonya foto anak laki-laki, tapi sebenarnya perempuan juga bisa. Ya, yang mengajar juga sangat berkompeten, luar biasa handalnya. Jadi kalian misalnya tertarik, suka, nah silakan untuk mengikuti ekstra tersebut. Selanjutnya ada ekstra futsal. Ya, ini futsal khusus untuk laki-laki anak-anak ya. Jadi yang perempuan tidak boleh mengikuti ekstra futsal. Jadi kalau futsal ini khusus laki-laki saja. Siswa-siswa laki-laki yang suka bermain sepak bola, kalian bisa mengikuti ekstra ini. Ya, selanjutnya ada ekstra majalah sekolah. Majalah sekolah, apabila kalian suka membaca, akan banyak sekali ide atau pemikiran yang butuh kalian tulis. Nah, kalian bisa mengikuti ekstra majalah sekolah. Di dalamnya nanti kalian bisa turut andil untuk membuat puisi, cerpen, tips dan trik, segala macam tulisan yang positif bisa kalian tuangkan di ekstra ini. Daripada nanti kalian menulis di tempat-tempat yang semestinya tidak boleh kalian pergunakan, contohnya misalnya mencoret-coret bangku, mencoret tembok, itu kan tidak diperkenankan anak-anak. Lah, daripada yang demikian, ini yang lebih bermanfaat. Ya, kalian bisa mengikuti ekstra majalah sekolah. Selanjutnya, banyak sekali ekstranya anak-anak. Ada KIR, karya ilmiah remaja. Kalian yang suka sains, suka mata pelajaran IPA, suka meneliti, atau ingin menemukan alat-alat baru, lah ini bisa kalian ikuti ya. Nanti bisa dibimbing sama Bapak Ibu guru sehingga temuan ataupun alat terbaru kalian semakin terarah dan benar-benar bermanfaat ya. Selanjutnya ada ekstra wajib. Ya, kalau tadi ekstra pilihan semua anak-anak ya, bisa dipilih salah satu. Tetapi kalau yang ini, ekstra pramuka ini adalah ekstra wajib yang harus kalian ikuti. Ya, di kelas 7 dan kelas 8. Ini adalah ekstra wajib yang harus kalian ikuti. Ini biasanya berlangsung setelah selesai
jam belajar mengajar berlangsung sehingga kalian tidak usah pulang ke rumah ya. Jadi setelah jam KBM diteruskan dengan ekstra pramuka. Harapannya apa anak-anak? Kalian benar-benar semuanya bisa mengikuti karena di dalam kegiatan pramuka banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang akan menjadikan kalian menjadi anak-anak yang lebih disiplin ya, lebih pintar, lebih inovatif dan sebagainya. Jadi bisa kalian ikuti ekstra ini dengan bersemangat ya. Selanjutnya yang harus saya jelaskan adalah etika berkomunikasi selama pembelajaran jarak jauh berlangsung ya. Jadi kalian sekarang itu masih PJJ, masih pembelajaran jarak jauh, mempergunakan fasilitas WhatsApp group ataupun Google Classroom. Pada waktu Bapak Ibu guru mengajar mempergunakan fasilitas tersebut, apabila kalian merasa kurang paham sehingga kalian harus butuh bertanya kembali kepada Bapak Ibu guru, boleh anak-anak, sangat diperkenankan, sangat boleh, silakan bertanya kembali kepada Bapak Ibu guru, bisa melalui chat di WhatsApp ya. Tapi sekali lagi ini ada etikanya anak-anak ya, tolong diperhatikan. Kalau misalnya yang pertama anak-anak ya, kalau misalnya kalian tidak bisa mempergunakan bahasa Jawa halus ya, tolong pergunakan bahasa Indonesia. Salam terlebih dahulu dengan Bapak Ibu guru ya. Setelah itu diutarakan pertanyaannya. Dan yang kedua anak-anak etikanya, profil dari WhatsApp kalian, foto profil kalian tidak boleh mempergunakan foto profil yang tidak sopan ya. Diharapkan kalian mempergunakan benar-benar foto kalian sendiri karena memang ini untuk belajar ya. Jadi fasilitas WhatsApp nomor kalian ini khusus untuk belajar. Harapannya Bapak Ibu guru kan belum pernah bertemu dengan kalian, belum pernah kenal sebelumnya. Ya, kalau sudah melihat foto kalian sendiri, benar-benar foto kalian, jadi tahu oh ini yang namanya ini ya. Contohnya demikian. Ya anak-anak ya, jangan mempergunakan foto profil yang tidak berhubungan dengan kalian, bahkan yang tidak sopan sangat tidak diperbolehkan. Demikian. Selanjutnya yang ketiga, ya ini misalnya kalian ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru, tolong diperhatikan jamnya anak-anak ya. Jadi jangan malam hari pada waktu jam-jam istirahat ya. Kalian bisa mengerti maksudnya jam-jam, bisa jam pagi pada waktu pembelajaran berlangsung ya, beberapa menit kemudian bisa bertanya ya, atau batas waktunya sore hari anak-anak. Jadi jangan malam-malam itu mengirim pesan kepada Bapak Ibu karena waktunya istirahat, atau bahkan telepon anak-anak ya, jangan ya. Demikian. Itu adalah etika-etika yang harus kalian perhatikan pada waktu pelaksanaan pembelajaran jarak jauh berlangsung. Harapannya anak-anak kalian benar-benar mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Meskipun Bapak Ibu guru tidak bisa memantau secara langsung ya, tetapi ya sekali lagi anak-anak kalian harus tetap bersemangat, benar-benar ingin mendapatkan ilmu yang sebelumnya belum bisa akhirnya menjadi bisa, seperti itu anak-anak ya. Selanjutnya yang harus saya jelaskan selanjutnya adalah penggunaan HP di lingkungan sekolah harus atas izin guru. Loh, besok boleh ya Mem ya bawa HP? Iya, ya besok kalian pada waktu bersekolah ya, karena sekarang lagi gencar-gencarnya sekolah digital anak-anak. Nah, ini biasanya Bapak Ibu guru akan membutuhkan media HP pada waktu proses pembelajaran berlangsung. Sehingga ya otomatis kalian akan bawa HP itu ke sekolah. Tapi sekali lagi anak-anak, sekali lagi jangan kalian merasa senang, maksudnya bisa sewaktu-waktu mempergunakan HP itu. Tidak anak-anak ya, HP itu hanya boleh kalian pergunakan apabila memang Bapak Ibu guru menginginkannya. Misalnya pada waktu pembelajaran saya membutuhkan media HP, kalian saya suruh mempergunakannya, lah itu baru boleh dipergunakan. Tetapi apabila Bapak Ibu guru pada waktu proses pembelajaran berlangsung tidak membutuhkan HP, kalian tidak boleh bersikap yang seperti
di gambar slide ini anak-anak. Ya, ini namanya diam-diam mempergunakan HP pada waktu Bapak Ibu guru menerangkan di kelas. Ini tidak diperkenankan, tidak boleh. Kalau kalian ketahuan akan mendapatkan sanksi ya. Jadi bisa dipahami anak-anak ya. Nah, itu tadi beberapa hal yang harus kalian perhatikan ya. Harapannya setelah saya menjelaskan tadi kalian punya gambaran seperti apa sih nanti saya sekolah di SMP Negeri 1 Pujo. Ada beberapa hal yang harus saya perhatikan, ternyata banyak sekali fasilitas yang bisa saya pergunakan ya. Setelah itu banyak kegiatan yang bisa saya ikuti ya. Mudah-mudahan kalian tetap selalu bersemangat ya. Jadi moto dari sekolah kita itu benar-benar tercapai. Every day we do best, stay safe and healthy. Sekali lagi masih dalam pandemi anak-anak, kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian ya. Mudah-mudahan kalian tidak sampai terkena pandemi ini ya, selalu sehat seluruh keluarganya, tetap bersemangat untuk mengikuti materi-materi yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru. Baik, dari saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.